PJ Gubernur Papua terkait dugaan keterlibatan PJ Wali Kota Jayapura dalam politik. Masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu. Jayapura Suara Kebenaran.com. Hari ini beredar rekaman suara yang diduga suara penjabat Wali Kota Jayapura. Christian Sohilait mengarahkan kepala distrik atau camat dan lurah mengamankan suara di Pilkada serentak tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Dalam rekaman yang tersebar luas di media sosial berdurasi pukul 9.36 detik, terdengar jelas penjabat Wali Kota Jayapura mengarahkan jajaran di tingkat bawah untuk mengeksekusi undangan maupun surat suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kota Jayapura. Dalam rekaman tersebut, penjabat Wali Kota Jayapura juga mengatakan bahwa semua penjabat bupati di Papua merupakan orang-orang pendukung salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua. Pengamanan di semua TPS di Kota Jayapura juga sudah diatur. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong yang diminta keterangan terkait netralitas ASN mengatakan, jika ada bukti terkait arahan dari penjabat wali kota atau penjabat bupati mendukung pasangan calon gubernur bupati, wali kota tertentu maka masyarakat dapat langsung melaporkannya ke Bawaslu. Kalau ada bukti laporan ke Bawaslu, dan Bawaslu akan teruskan laporan ke Badan Kepegawaian Negara, BKN, jika ASN melanggar akan ditentukan jenis hukumannya seperti apa. Namun, hingga saat ini saya sendiri belum mendapat laporan. Tegas PJ Gubernur Ramses Limbong kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja ke Arso, Kabupaten Kirom, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Kepala daerah kan ASN, PJ kan semua. Kalau dia melanggar netralitas, ASN dicopot. Tapi ada gak buktinya? Harus dibuktikan dengan data dan fakta, ujar Gubernur. Gubernur menjelaskan, sesuai laporan dari Bawaslu Papua, ada temuan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ASN di Biak Numfor. Dan temuan itu sudah diproses sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu. Oleh karena itu, katanya, PJ Wali Kota, Bupati semuanya adalah ASN. Dan jika terbukti terlibat atau mengarahkan mendukung kepada salah satu calon kepala daerah maka sanksinya dicopot. Kalau ASN sudah melanggar aturan dan sudah terbukti tentu akan kita copot. Kalau ada bukti silakan laporkan ke Bawaslu. Kalau itu misalkan PJ Bupati Wali Kota, kita usulkan untuk ditarik, tegasnya. Gubernur Limbong menegaskan, aturan bagi ASN yang tidak netral di pilkada sudah ada dan jelas dalam undang-undang. Yang penting ada bukti-bukti yang bisa membuktikan oknum ASN tidak netral. Kita tidak boleh gegabah menyatakan ASN terlibat. Jangan kita berasumsi di publik. Kalau ada bukti silakan laporkan ke Bawaslu. Dan kalau terbukti akan kita ganti, paparnya. Pers sebagai pilar demokrasi keempat di Indonesia, kata Gubernur, bisa melaporkan langsung temuan pelanggaran ke Bawaslu dengan bukti fakta bukti yang akurat. Kalau ada indikasi dan bukti, ya udah buktikan. Anda wartawan, sebagai pilar demokrasi bisa lakukan, laporkan, tapi saya minta dengan data dan fakta. Jangan katanya, saya tidak mau berasumsi di publik. Kalau Anda punya data dan fakta laporkan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu proses. Tandas Limbong. Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin menyampaikan akan memberikan informasi secara detail kepada publik terkait rekaman tersebut. Sabar ya. Kami juga baru dapat rekaman per hari ini. Izinkan kami untuk mendapatkan informasi yang utuh dulu. Kemudian kami sampaikan ke teman-teman wartawan, ujarnya.